Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inisiatif, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri. Halo Sobat JKN semua dimanapun berada, kembali lagi kita di program BPJS On Air Kantor Cabang Tapak Tuan. Ya, hari ini kita bersama dengan pemateri spesial hari ini, yaitu Kak Fani. Kita akan perkenalan dulu ya dengan Kak Fani. Ya, sebelumnya kita masih tetap di program yang sama, di tema yang sama hari ini, yaitu program donasi jaminan kesehatan nasional yang akan dipaparkan dan dijelaskan langsung oleh pemateri kita, yaitu Kak Fani nantinya. Ya, bagi Sobat JKN yang ingin bertanya di live ini, dipersilahkan siapkan pertanyaan terbaiknya di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Namun sebelum kami menjawab pertanyaan dari Sobat-Sobat JKN semua, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu program donasi jaminan kesehatan nasional ya. Jadi mohon teman-teman semua Sobat JKN mendengarkan dan simak dengan baik. Nanti boleh ditanyakan seputar dengan tema kita hari ini atau di luar tema juga boleh. Yang penting itu seputar BPJS Kesehatan ya. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan pemateri kita hari ini, yaitu Kak Fani. Boleh Kak perkenalkan diri dulu dan jabatannya di kantor cabang Tapak Tuan. Baik, terima kasih Dek Mega. Halo Sobat JKN semua, perkenalkan nama saya Fani. Saya bagian frontliner di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tapak Tuan. Ya. Salam kenal semuanya Sobat JKN. Halo. Sobat JKN, ini Kak Fani bagian frontliner, jadi cocok lah ya Kak untuk menjelaskan tentang tema kita hari ini, yaitu program donasi jaminan kesehatan nasional ya. Sedikit saya jelaskan dulu Kak latar belakang tentang program donasi jaminan kesehatan ini ya Kak. Iya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau SJSN yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, diantaranya ikut serta dalam program jaminan kesehatan atau JKN melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Kesehatan. Nah, melalui program JKN diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori. Nah, mungkin kami akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman semua tentang apa itu sebenarnya program donasi, apa tujuannya dan manfaatnya yang akan dijelaskan oleh pemateri kita. Baik, terima kasih Dek Mega. Untuk program donasi jaminan kesehatan sendiri itu adalah program masyarakat secara perorangan ataupun badan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepedulian kepada masyarakat di lingkungannya melalui pendaftaran dan pembayaran iuran keluarga atau kelompok menjadi peserta jaminan kesehatan ya. Diharapkan dengan ikut serta atau berpartisipasinya semua pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ini, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama di bidang kesehatan dapat tercapai. Seperti itu. Untuk tujuan program donasi ini sendiri melibatkan partisipasi masyarakat baik perorangan atau badan hukum dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program jaminan kesehatan nasional, serta juga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui cakupan semesta kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Seperti itu Dek Mega. Tujuannya juga untuk mewujudkan ya Kak, melibatkan partisipasi ya masyarakat dan badan-badan hukum ya. Jadi untuk ruang lingkupnya gimana Kak? Untuk ruang lingkup dari donasi jaminan kesehatan sendiri itu ada program donasi diperuntukkan bagi setiap orang yang masuk dalam kategori kepesertaan pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau peserta mandiri. Selanjutnya setiap orang sebagaimana yang dimaksud tadi diutamakan bagi yang belum terdaftar sebagai peserta dengan mengikutsertakan anggota keluarga yang terdaftar di dalam satu KK. Kemudian juga pemilihan kelas perawatan bagi peserta yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya melalui program donasi harus pada kelas perawatan yang sama. Untuk pemilihan
Kelas donasi yang akan diberikan sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan dari badan usaha tersebut. Selanjutnya juga kesepakatan pendaftaran masyarakat melalui program donasi antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama. Sepertinya sendiri sebenarnya iuran bagi peserta PBPU itu ada 3 kelas perawatannya, ada 150.000 per bulan per jiwa untuk hak kelas rawatnya di kelas 1, ada 100.000 per bulan per jiwa untuk hak kelas rawat kelas 2, dan 42.000 untuk kelas rawatnya adalah di kelas 3 ya. Sebenarnya 42.000 ini sudah disubsidi oleh pemerintah sebesar 7.000, maka nanti pembayaran iurannya per orang per bulannya hanya sebesar 35.000 saja, seperti itu ya. Setelah itu Kak, setelah iuran itu apa sih Kak manfaat bagi badan hukum, lembaga-lembaga atau masyarakat yang sudah berdonasi gitu Kak? Oh ya, untuk manfaatnya sendiri ini banyak sekali ya sebenarnya ya. Untuk para perusahaan atau donatur yang ingin berdonasi, program donasi yang dilakukan oleh badan usaha merupakan bentuk wujud corporate social responsibility dengan berpartisipasi pada program donasi. Maka badan usaha akan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama bagi yang membutuhkan, dalam bentuk perlindungan jaminan kesehatan secara komprehensif yang dapat digunakan di seluruh Indonesia tanpa batas apapun selama sesuai dengan indikasi medis. Selanjutnya juga citra badan usaha di mata masyarakat dan pemerintah daerah akan meningkat karena hadir pada kondisi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Untuk bagi masyarakat sendiri bisa mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan mulai dari FKTP sampai dengan FKRTL selama periode perjanjian kerja selama donasi masih berlanjut. Selanjutnya mendapatkan jaminan perlindungan pembiayaan pelayanan kesehatan secara komprehensif tanpa batasan platform selama mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya juga memenuhi kewajiban sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Begitu banyak ya Sobat JKN. Kita tahu bahwa manfaat dari program donasi ini adalah sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Menambah citra badan usaha juga di mata masyarakat, memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Betul sekali. Oke, teman-teman semua, mohon maaf ini belum kami jawab satu persatu. Kami tadi menjelaskan terlebih dahulu tentang materi kita hari ini, yaitu program donasi jaminan kesehatan nasional ya. Ini ada banyak yang bertanya nih Kak di kolom komentar, atau kita jawab aja nih Kak? Boleh? Kita mulai aja untuk jawab. Sepertinya mereka sudah excited sekali ini untuk menjawab ya, untuk bertanya seperti itu. Mungkin dari yang pertama Kak. Dari Cikgu Ani Iftriati ya. Kak, sebelum jadi ASN, saya ada tunggakan. Apakah bisa digunakan sebelum dilunasi? Dari siapa ini? Bapak atau Ibu nih? Cikgu, guru ya? Guru ya. Baik, sebenarnya untuk pendaftaran menjadi peserta ASN atau PPU ini sebenarnya bisa dilakukan. Tapi yang namanya tunggakan iuran itu memang wajib dilunasi ya. Kalau misalnya memang berat untuk membayar tunggakan secara full, itu bisa mengikuti program rehab, jadi bisa dicicil secara bertahap seperti itu. Kak, dari Nisa, Kak, kalau mau aktivasi ulang BPJS yang nggak aktif, apakah langsung ke kantor BPJS? Untuk mau aktivasi ulang tidak perlu ke kantor BPJS, kita ada kanal Pandawa di atas, jadi pilih aja nanti menu administrasi, kemudian pengaktifan kembali status kepesertaannya, nanti akan kita aktifkan melalui jalur mandiri ya, di mana kakaknya melakukan pembayaran iuran setiap bulannya ya. Begitu ya Kak. Jadi sekarang udah mudah Kak. Jadi betul. Udah ada yang namanya nomor WA Pandawa ini di atas Kak. Tinggal disimpan aja, tinggal di WA aja nomor Pandawa. Nanti langsung pancing aja dengan misal assalamualaikum, nanti langsung ada pesan otomatis. Ikuti aja langkah-langkahnya dan yang kakak butuhkan diklik aja ya. Atau lebih mudah juga melalui aplikasi Mobile JKN, silahkan di-download aja aplikasi Mobile JKN, logonya di sini. Itu juga lebih memudahkan untuk pengaktifan status kepesertaan. Dari ini banyak kali yang nanya Desio nih Kak. Desio lagi kita live pasti ada yang nanya Desio. Betul. Mungkin
masyarakat Aceh ya lagi heboh-heboh terkait desel ya. Iya. Kenapa itu? Dari IG Yulia 14, kalau desilnya nggak terdaftar. Deselnya tidak terdaftar. Mau lahiran sesar di tengah bulan 6 bisa pakai BPJS. Kalau seandainya deselnya tidak terdaftar, itu silakan mengunjungi dinas sosial terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan deselnya dan bagaimana mekanismenya. Apakah memang bisa diurus dulu terkait desel, karena sampai saat ini ketentuannya desel 1 sampai dengan desel 7 itu dilakukan pendaftaran atau pengaktifan kembali oleh Paskes, dan juga desel 8 plus baru pendaftarannya ke kantor atau reaktivasi kembali ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi apabila tidak terdaftar deselnya, coba kunjungi dinas sosial dulu untuk dicek ya lebih lanjut. Atau bisa ini ya Kak, sekarang kan bisa cek online ya, cek data Iya, warga. cek data warga itu mungkin maksudnya kakak ini tidak ketemu datanya deh, nggak ketemu. Jadi nggak bisa dipastikan beliau ini mau kemana, apakah mau ke Paskes atau ke BPJS untuk reaktivasi kembali. Makanya kita kunjungi dinsos dulu agar dinsos yang menentukan beliau ini masuk ke desel yang mana gitu ya. Oke, selanjutnya Kak, dari Kak Diana Novita 11. Kak sudah bayar tunggakan dan sudah aktif BPJS-nya. Berapa denda rehat inapnya? Iya, kalau denda layanan itu perhitungannya dari petugas rumah sakitnya 5% dikali dengan total bulan menunggak. Jadi semakin banyak bulan menunggak, maka makin besar juga untuk pembayaran denda layanannya. Namun untuk perhitungan lebih pastinya itu dilakukan sama pihak rumah sakit sendiri gitu. Jadi yang menentukan memang pihak rumah sakit. Iya, ketika dirawat inap ya, tapi kalau seandainya rawat jalan, denda layanan itu tidak berlaku. Begitu ya Kak Diana Novita 11. Pamai Galeri. Kak mau daftar secara online buat bibiku, tapi bibiku nggak ada rekening, semua anggotanya juga nggak punya rekening. Kalau untuk pendaftaran itu bisa melalui Pandawa aja ya. Kalau misalnya didaftarkan melalui Pandawa itu rekening siapapun bisa sebenarnya. Namun nanti pembayarannya itu secara manual setiap bulan. Tapi resikonya adalah ketika kita lupa melakukan pembayaran, maka itu akan disebut dengan menunggak, yang apabila nanti akan dirawat inap atau dirawat inap di rumah sakit akan dikenakan denda layanan. Itu risiko kalau misalnya melakukan pembayaran secara manual. Maka disarankan adalah didaftarkan secara auto debit. Auto debit pun kita banyak ya sebenarnya mitra kerjanya. Tapi untuk rekening ini gimana nih Kak? Rekening Kalau rekening sebenarnya bisa pakai rekening siapa aja. Nanti pembayaran juga secara manual. Nanti akan dikirimkan nomor virtual account-nya, nanti bayar manual. Jadi rekening itu sebagai syarat aja. Iya. Jadi Tapi bisa jadi juga dia ini bukan dari penduduk Aceh, karena sebenarnya desel itu kan berlakunya bagi penduduk Aceh sendiri ya. Jadi kalau misalnya statusnya non aktif itu banyak sekali alasan mengapa statusnya itu non aktif. Jadi sebenarnya kita harus melakukan pengecekan lebih lanjut apa alasan mengapa statusnya non aktif. Yang jelas pengaktifannya itu bisa melalui Pandawa, nomornya di atas gitu. Oke Kak, lanjut dari Bapak Bangkur 02. Izin bertanya Kak, apakah betul BPJS tidak bisa dipakai 2 kali atau lebih dalam sehari? Tidak ada alasannya mengapa BPJS itu harus digunakan sekali atau 2 kali kapanpun. Kalau misalnya sakit, BPJS itu masih bisa dijamin kesehatannya. Namun yang harus dipastikan adalah statusnya wajib aktif. Kalau statusnya tidak aktif, tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Mau dipakai sekali, 2 kali itu sebenarnya bisa saja. Semuanya harus berdasarkan indikasi medis atau ketentuan dari dokter. Gitu ya. Jadi habis Kak pertanyaan luar kita biasa hari ya. ini ya. Terima kasih buat sobat-sobat JKN dimanapun berada yang sudah antusias ya bergabung di live BPJS on Air kantor cabang Tapak Tuan dan memberikan pertanyaan terbaiknya hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Dan mohon maaf teman-teman semua yang mungkin pertanyaannya terlewatkan atau belum dijawab, belum sempat kami jawab. Dijawab oleh pemateri kita ya. Teman-teman semua masih bisa bergabung di live BPJS on Air kantor cabang Tapak Tuan itu setiap minggunya itu ada 3 kali. Di hari ini, minggu ini Kak ada 3 kali live, yaitu di hari Senin hari ini, besok di hari Selasa, dan di hari Kamis. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa bergabung kembali, sobat JKN bisa bertanya kembali di kolom komentar di BPJS on Air kantor cabang Tapak Tuan selanjutnya. Oke, Terima gitu kasih ya. juga kepada Kak Fani. Terima kasih pemateri kembali. kita hari ini yang
kaliannya, antusiasnya di sore hari ini gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Mega Sylvia dan pemateri kita hari ini Kak Fani Oktaviani mohon pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.